Mari kita samakan persepsi. Menurut geng Sundaland, pertama, alam semesta ada dan selalu menyeimbangkan dirinya sendiri. Kedua, kita semua manusia haruslah mengikuti keseimbangan alam semesta dengan hidup dalam keseimbangan. Ketiga, semua agama mengajarkan umatnya untuk tidak mengikuti hawa nafsu karena akan selalu berakhir dengan penderitaan. Oke, let's go. Kita lanjut. Mengapa kebanyakan manusia tidak suka dengan kebosanan? Itu dikarenakan biasanya di saat bosan, semua pikiran-pikiran negatif di alam bawah sadar kita seperti takut masa depan, takut mati, mengeluhkan orang lain, mengeluhkan diri sendiri, mengeluhkan hidup, mengeluhkan situasi, dan lain-lain. Entah kenapa dari rasa bosan, semua pikiran bawah sadar itu datang menggerogoti pikiran kita dan membuat rusak suasana hati atau mood kita, dan keadaan itu membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan diri itu lama-lama membuat hati menjadi panik yang biasanya sangat ingin mencari pengalihan. Atau sederhananya, saat kita bosan, lama-lama ada perasaan tidak nyaman di hati. Rasa tidak nyaman itu lama-lama membuat kita sangat ingin mengalihkan atau buru-buru mengalihkannya dengan sesuatu apapun. Atau jika dikerucutkan lagi, bosan membuat kita sangat ingin atau buru-buru melakukan sesuatu. Contoh efek rasa bosan, merasa bosan hidup begini-begini saja lalu mencari pengalih yang bentuknya bisa apa aja. Atau merasa bosan, gak tahu mau ngapain, lalu terpikirkan apa saja termasuk yang negatif-negatif yang membuat hati entah kenapa galau sendiri. Lalu mencari pengalih yang bentuknya bisa apa aja, dan lain-lain. Dari kacamata energi semesta, segala sesuatu yang diputuskan dalam keadaan pengen banget atau memutuskan segala sesuatu dengan dorongan emosi keinginan yang berlebihan atau memutuskan segala sesuatu dengan dorongan keinginan yang wajar berubah menjadi dorongan nafsu angkara murka biasanya adalah keputusan yang random atau asal-asalan atau sembarangan. Dan keputusan yang asal-asalan itu membuat proses perjalanan dan hasil akhir keputusan kita menjadi salah. Itu semua karena emosi atau energi hidup dalam diri kita sudah tidak seimbang atau keluar jalur dari irama alam semesta. Bayangkan saja jika irama jalur alam semesta yang arahnya lurus terus, lalu mentok, lalu lurus lagi. Sedangkan kita mengambil jalur kanan atau jalur kiri, tentunya akan nyasar kemana-mana, bukan? Itulah mengapa ada pepatah leluhur mengatakan, malu bertanya maka jalan-jalan sore nyok. Memang saat dialihkan, kebosanan kita selesai dan membuat hati kita menjadi tenang. Tapi itu semua seolah-olah. Dikarenakan kita terjebak seolah-olah, kebosanan itu akan muncul lagi di masa depan dan membuat kita tidak nyaman lagi. Dan membuat kita memutuskan keputusan yang asal-asalan lagi dan mendapatkan hasil yang salah lagi. Ya, begitu seterusnya, berputar-putar di situ aja. Seru kan? Jadi, mari kita berkenalan dengan rasa bosan terlebih dahulu secara teori. Rasa bosan itu biasanya membuat kita seolah-olah sangat butuh sesuatu yang menyenangkan sebagai pengalih, yang bentuknya bisa apa aja. Dan kondisi yang menyenangkan itu di mata dan di hati kita terlihat dan terasa seperti kebahagiaan, yang padahal wajah aslinya adalah penderitaan. Ada tren kata-kata yang mengatakan, tidak ada kebahagiaan yang bertahan selamanya. Yang jika diralat dan ditambahkan, tidak ada kesenangan yang bertahan selamanya. Yang ada hanya bosan yang dialihkan ke kesenangan selamanya. Sedangkan kebahagiaan nggak tahu di mana. Mengapa tidak ada kebahagiaan yang bertahan selamanya? Ya karena kebahagiaan kita kira kesenangan, dan kesenangan kita kira kebahagiaan. Gini aja deh, biar kita semua bisa tidur nyenyak. Di mana kebahagiaan? Kebahagiaan ada setelah kita menghadapi, menerima, dan melampaui rasa bosan. Karena di dalam kondisi bosan itu, kita menghadapi ketakutan kita sendiri yang selama ini bersembunyi seolah-olah hilang. Jadi geng, untuk mengetahui apa yang mendominasi hidup kita, apakah kebahagiaan atau penderitaan, mari diuji.
Saat sedang sendirian dan merasa bosan, silahkan melakukan posisi meditasi dan tidak menyandarkan punggung. Tanpa TV, tanpa musik, tanpa seorang pun, tanpa internet, tanpa smartphone, dan tanpa kegiatan. Diam saja tanpa melakukan apa-apa. Coba rasakan kondisi diri selama yang kamu bisa. Hitung berapa lama kamu bisa tahan. Contoh, kamu merasa bosan setelah 15 menit tanpa pengalih. Saat di menit ke-20 kamu sudah tidak tahan, lalu mengalihkan kondisi itu dengan menyudahi meditasinya. Artinya kebahagiaanmu cuma 20 menit, sisanya adalah kesenangan hasil pengalihan. Ingat ya geng, saat mempraktekkan meditasi bosan itu, jangan sekali-kali dipaksakan. Setidaknya kita sudah mengenal musuh besar kita, yang sudah lama mendiami isi pikiran bawah sadar kita. Nah, setelah kita mengalami, mengenal, dan mengetahui dengan jelas sang bosan yang menempati hati kita, pastikan apapun yang kamu lakukan bukan karena didorong rasa bosan, rasa takut, rasa benci, rasa kesal, marah, dan lain-lain. Dan pastikan melakukan segala sesuatu dengan keadaan tenang dan santai. Ingat ya gengs, tidak ada yang salah dengan merasa bosan, dan tidak ada yang salah dengan mengalihkan bosan. Yang salah adalah ketidaksadaran sedang merasa bosan, dan ketidaksadaran sedang mengalihkan bosan. Jadi tetap semangat ya gengs, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa langsung tahu video geng Sundaland yang membahas cara-cara sederhana menaklukkan bosan biar kamu bisa menemukan kebahagiaan. Dan jangan lupa juga di-share ya geng, agar kamu bisa menjadi bagian yang terlibat langsung membuat banyak orang menemukan kebahagiaan di dalam dirinya masing-masing. Tunggu video kami selanjutnya ya. Makasih. Bye.